menceritakan kisah Timon Mas. Di sebuah desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Tiap hari Mbok Sarni menghabiskan waktunya sendirian di rumah karena Mbok Sarni tidak memiliki walaupun seorang anak. Sebenarnya Mbok Sarni ingin sekali mempunyai anak. Waktu Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, Mbok Sarni berjumpa dengan raksasa yang besar sekali. "Hei, mau kemana kamu?" tanya si raksasa. "Aku hanya ingin mencari kayu bakar, jadi izinkanlah aku untuk lewat." "Kamu bisa lewat, tapi setelah kamu memberikanku anak manusia untuk kusantap." "Tetapi aku tidak memiliki seorang anak manusia." Setelah mendengar bahwa Mbok Sarni tidak memiliki anak manusia, si raksasa pun bilang, "Wahai wanita tua, ini kuberikan kamu biji mentimun. Tanamlah dia di halaman rumahmu, dan setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, setelah anak itu berusia 6 tahun, kamu harus memberinya kepadaku." Setelah 2 minggu, biji mentimun itu berbuah lebat, dan ada salah satu mentimun yang paling besar. Mbok Sarni mengambilnya, dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang anak yang cantik jelita. Anak itu diberi nama Timun Mas. Setiap hari, Timun Mas tumbuh makin besar. Mbok Sarni gembira sekali karena akhirnya rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaan Mbok Sarni juga bisa cepat selesai karena ada bantuan daripada Timun Mas. Suatu hari, si raksasa datang untuk menagih janjinya. Mbok Sarni takut sekali. Mbok Sarni takut sekali karena tidak ingin anaknya diambil si raksasa. Mbok Sarni pun, karena ketakutan, Mbok Sarni pun bilang, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, semakin enak untuk kamu santap." Si raksasa pun menerima dan pergi dari rumah Mbok Sarni. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama karena Mbok Sarni terus mencari akal supaya anaknya tidak diambil raksasa. Di suatu malam, Mbok Sarni bermimpi untuk menyuruh Timun Mas pergi bertemu petapa di gunung. Di pagi hari, Mbok Sarni menyuruh Timun Mas pergi bertemu petapa di gunung. Sampai di tempat petapa, Timun Mas menceritakan hajatnya ke sana. Setelah mendengar cerita Timun Mas, raksasa pun memberinya 4 bungkusan yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Lemparkan satu persatu bungkusan ini jika kamu dikejar raksasa itu," perintah petapa. Sesampai di rumah, Timun Mas langsung menyimpan bungkusan yang diberi petapa. Suatu hari, raksasa datang untuk menagih janjinya lagi. "Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak sabar lagi untuk menyantapnya." Mbok Sarni tidak ingin anaknya diambil raksasa. Mbok Sarni pun menjawab, "Wahai raksasa, janganlah ambil anakku. Daripada kamu mengambil anakku, lebih baik kamu mengambil diriku saja." Si raksasa menolak tawaran dari Mbok Sarni dan akhirnya marah besar. "Mana anak itu? Mana Timun Mas?" jari si raksasa. Karena tidak tega melihat Mbok Sarni menangis terus, Timun Mas keluar dari tempat menyembunyikannya. "Hei raksasa, aku di sini, tangkaplah aku jika kamu bisa," dari Timun Mas. Raksasa langsung mengejarnya. Timun Mas mulai menaburkan bungkusan pertama yang berisi biji mentimun. Seketika, hutan menjadi ladang mentimun yang luas. Si raksasa terhambat karena pohon mentimun melilit dirinya. Tetapi akhirnya raksasa bisa keluar juga. Timun Mas menaburkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Dalam waktu sekejap, tumbuh pohon bambu yang tinggi dan tajam. Kaki raksasa berdarah. Dengan kaki yang berdarah, si raksasa berhenti seketika untuk merehatkan kakinya. Setelah itu raksasa kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas menaburkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Seketika hutan menjadi lautan yang luas, tapi dengan gampang dilewati si raksasa. Akhirnya Timun Mas menaburkan bungkusan keempat yang berisi terasi. Dalam seketika hutan
menjadi lautan lumpur yang mendidih. Si raksasa tenggelam ke dalam lautan lumpur itu. Akhirnya raksasa pun mati.